Buku Keadilan Sosial dalam Islam, Pengarang, Hamka, halaman 58 sampai dengan halaman 61. Suatu contoh sosialisasi yang mengagumkan, dalam tahun 1935 di Mesir, atas anjuran seorang pemimpin muda bernama Ahmad Hussein dikumpulkanlah dari seluruh rakyat Mesir yang 14 miliun uang masing 21 plaster, kira 2,10 sen menurut ukuran normal. Gunanya ialah buat mendirikan sebuah pabrik kopiah Tarbusi untuk melepaskan salah satu cabang usaha rakyat Mesir daripada pengaruh kopiah buatan luar negeri, biasanya dari Italia dan Yugoslavia. Maka dengan amat bersemangat dengan bantuan studen sekolah tinggi dan orang-orang terkemuka diadakanlah propaganda besar-besaran kepada rakyat orang kaya-kaya seperti Prince Umar Tousoun memberikan plaster beribu kali lipat ganda. Boleh dikatakan tidak ada rakyat yang ketinggalan, maka beberapa bulan kemudian berdirilah pabrik Tarbusi itu. Sekarang Mesir tidak lagi memakai Tarbusi dari luar negeri. Sudah ada pabriknya sendiri, tidak ada yang empunya pabrik itu sebab semua yang empunya pekerjanya digaji dengan baik dan sekarang usaha itu telah melebar sehingga berdiri pula pabrik payung dan lain-lain. Pabrik itu adalah wakaf yang sejati, jiwa berkurban yang ada dalam dasar masyarakat dan kebudayaan Islam telah menciptakan amal yang besar itu. Pabrik tersebut langsung dalam penelitian negara tidak ada yang empunya sebab semuanya punya, lebih keuntungan digunakan pembantu negara dan mendirikan amal-amal yang mulia. Sayang pengaruh asing masih ada dalam negeri itu, sayang karena propagandanya ke luar negeri tidak sebesar propaganda Rusia dan Amerika sehingga dipandang enteng saja. Adakah satu teori baik dari Mars atau dari Proudhon atau dari negeri yang mana yang dapat menolak usaha ini, dan ini berdiri di salah satu negara Islam? Tidakkah mungkin usaha wakaf begini berdiri pula kelak kemudian di tempat yang lain? Mungkin sebab jiwa Islam membawa kemari. 6. Tanah ketentuan pemerintah. Pemerintah boleh memberikan tanah yang belum berpunya buat dikuasai atau diusahakan oleh perseorangan atau perkongsian dengan syarat-syarat dan janji yang tertentu. Harta benda dari orang yang mati tidak meninggalkan waris, punah, masuk ke dalam kekuasaan negara, Baitul Ma'al. Maka pemerintah boleh menyuruh usahakan harta itu kepada orang lain. Pemerintah pun boleh memberikan setumpak tanah kepada orang-orang yang berjasa. Sebagaimana Nabi pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar, tetapi kita hilang sekali lagi yang diserahkan itu ialah tanah mati atau tanah yang punah yang menguasainya. Pemberian seperti ini karena kurang selidik telah membawa pengalaman-pengalaman yang pahit di zaman feodalisme. Disinilah timbulnya tuan tanah yang terkenal. Maka berkuasalah beberapa orang atas setumpak tanah dan orang yang beratas 100 menumpang di atas tanah itu. Permulaan pihak kekuasaan menguasai dan kalau perlu merampas telah dimulai oleh raja-raja Bani Umayyah. Mana-mana tanah yang bagus beliau yang punya, walaupun telah dimiliki oleh orang lain. Sisa yang demikian itu terdapat dalam beberapa kerajaan Islam di zaman kini. Di negeri Mesir sekarang boleh dikatakan 3/4 tanah dikuasai oleh raja dan keluarga raja, 1/4 kepunyaan tuan-tuan tanah yang boleh anugerah raja di zaman Cadewi Ismail atau sebelumnya, dan rakyat jelata tidak mempunyai tanah, mereka hanya menjadi felah tani yang menumpang di tanah tuan tanah. Padahal merekalah yang menjadi tulang punggung negara. Oleh sebab itu di Indonesia sini yang negara kita tidak berdasar feodalisme, kekuasaan tanah kembali kepada rakyat yang diatur oleh negaranya. Tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh tuan tanah diangsur membelinya. Pembahagian tanah zaman feodalisme itu tentu saja tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 7. Warisan dan wasiat. Warisan yang diterima daripada yang meninggal, ayah, ibu, anak, saudara, dan lain-lain yang telah tersebut daftarnya dalam hukum farail adalah sumber harta yang diizinkan agama. Oleh karena agama Islam bukan sahaja untuk peribadatan melainkan mengatur masyarakat dengan jalan yang jelas, konkret. Maka dalam susunan penerimaan waris itu ada yang menerima separuh, 2/3, 1/3, 1/6 menerima bulat dan lain-lain yang tidak ada satu undang-undang lain yang sesempurna ini. Anak laki-laki menerima 2 kali yang diterima oleh anak perempuan. Dalam jilid I telah kita terangkan pokok 2 perwarisan itu. Maka jika ada jag merasa muskil mengapa anak perempuan hanya mendapat separuh daripada yang didapat oleh anak laki-laki, telah pula kita terangkan bahwasanya anak perempuan itu dalam pandangan Islam tidaklah boleh lepas daripada penjagaan dan pemeliharaan laki-laki. Perempuan lemah sebab itu dia wajib dibela. Kalau perempuan itu ditimpa malapetaka yang perawan belum kawin atau yang bersuami kematian suami, maka wajiblah bagi saudara laki-lakinya menjaga dan memeliharanya.
Ketika itu bertemulah pepatah sepandai-pandai mencincang ladasan jua yang habis, sepandai-pandai berbelanja namun laki-laki mesti kena juga dalam perbelanjaan itu, tidak ada terpikir oleh satu orang yang berjiwa Islam hendak melepaskan wanita daripada pemeliharaan dan pembelaannya. Sebab itu kalau memikirkan hukum Islam haruslah diingat bahwa agama ini bukanlah individualisme barat yang perempuan pun telah hidup nafsi-nafsi sejak zaman kapitalisme ini. Peraturan waris dalam Islam adalah salah satu alat buat memecahkan sebab-sebab yang akan menumbuhkan bibit kapitalisme. Kekayaan yang tadinya belonggok dalam satu tangan setelah dia mati haruslah dipecahkan kepada warisnya, lebu bapa mendapat, 1/6 istri 1/4 jika yang mati tak beranak dan jika beranak dapat 1/8 dan yang selebihnya jatuhlah kepada anak dengan mengingat pembahagian laki-laki dapat 2 kali perempuan. Dan demikian pula saudara-saudaranya mendapat menurut aturan yang telah ditentukan dan yang terjauh, terdinding oleh yang terdekat. Dan kalau waris tidak ada jatuhlah harta itu ke dalam perbendaharaan negara atau dengan izin negara diberikan kepada sanak keluarga jauh yang tidak termasuk dalam daftar yang berhak menerima warisan. Peraturan Islam terhadap mewariskan harta ini yang di zaman sekarang meskipun sebaik itu masih ada bantahan mengapa perempuan mendapat separuh tetapi peraturan dalam setengah negeri yang bertamadun, negeri Eropa yang dikatakan telah tinggi kemajuannya, seperti Inggris yang menentukan warisan hanya diturunkan kepada anak laki-laki yang sulung, yang paling tua, atau hanya kepada saudara laki-laki kalau anak tidak ada tidaklah teringat orang hendak membantahnya. Wasiat adalah harta yang diterima dari wasiat si mati seketika dia masih hidup. Wasiat hanya diberikan kepada keluarga atau orang lain yang tidak tersebut dalam daftar waris dan ditentukan pula oleh Nabi bahwasanya jumlah wasiat yang akan diberikan itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalan di luar ongkos mengurus penguburan dan membayar hutang-hutang. Ketahuilah bahwa peraturan ini belum diberi kesempatan di tanah Indonesia ini buat berkembang oleh pemerintah jajahan dan oleh golongan yang telah meminum air pendidikan penjajahan. Hukum adat lebih diutamakan orang daripada hukum agama. Selain daripada diutamakan ditimbulkan pula ajaran keraguan-raguan terhadap peraturan agama yang seperti ini di zaman jajahan jika terjadi perkara di muka hakim di antara golongan yang hendak memakai aturan agama dengan golongan yang hendak lari kepada peraturan adat yang tidak tertulis pada umumnya. Peraturan adat itulah yang dimenangkan. 8 dari zakat. 8 jenis kelas manusia dalam masyarakat Islam boleh menerima zakat dari negara atau dengan seizin negara. Yaitu fakir miskin, pegawai zakat, orang yang masih dibujuk hatinya, budak yang ingin menebus kemerdekaannya, orang yang berutang, orang yang tengah berjuang fisabilillah dan orang yang keputusan belanja dalam perjalanan, terlunta-lunta. Jika dipelajari roh ajaran Islam adalah sumber yang ketujuh ini sumber yang paling lemah. Berusaha dalam segala macamnya adalah lebih mulia daripada menadahkan tangan meminta-minta. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Hadis, orang Islam harus berupaya supaya dapat mengeluarkan zakat bukan berupaya supaya dapat menerima zakat. Tetapi Islam pun mengakui memang ada orang-orang yang terlantar. Orang yang telah berusaha sedaya upaya tetapi gagal juga. Ada karena kekurangan ilmu atau kekurangan modal. Yang kekurangan modal bolehlah menuntut zakat itu karena itu adalah haknya. Tetapi ingatlah bahwasanya bila harta itu telah cukup pula nisyab dan tahunnya dia sendiri pula yang wajib berzakat.